الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadratul Muhtaramin ingkang hormati para jamaah Masjid An-Nur, nggih, ingkang hormati para sepuh bin sepuh, para rawuh, bil khusus tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, sedanten para jamaah ingkang hormati, alhamdulillah memperingati 1 Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat Taubah. Di dalam perhitungan Allah 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan, ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Masjid yang dimuliakan disebut Masjidil Haram. Begitu juga dengan bulan. Bulan yang dimuliakan adalah bulan haram. Maka 4 ini, 1 Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 4 bulan ini Bapak Ibu, panjenengan kalau beramal melakukan ibadah nopo mawon diniati memuliakan bulan haram, maka tidak hanya dilipat gandakan 10 kali lipat, tapi bisa ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi panjenengan Bapak Ibu dalu menika panjenengan rawuh teng majelis pengaosan dalu menika niku kaya dene panjenengan ngrawuhi pengaosan 700 pengajian. Sakniki kula tangan jenengan nate Bu dalam 1 minggu mawon ngerawuhi pengaosan 700 nate Bu niki duduka kula telat to Pak, do nesu to kula telat niki. Niki kula telat napa mboten asline? Mboten, wong kula dikabari panitia ceramah jam 8 pas. Niki jam pinten? Ndak, tadi saya 8:05. Saya sudah mulai 5 menit yang lalu. Jadi saya tepat waktu. Jadi kalau saya menurut jenengan saya telat, maka salahkan panitia. Kembali ke pembahasan. 1 kebaikan, kullu hasanatin bi'asyi amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Niku menawi di bulan biasa-biasanya. Tapi kalau di bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, niku bisa 700 kali lipat, dengan syarat panjenengan niat memuliakan bulan haram. Di Muharram ini selain dilipat gandakan 700 kali lipat pahala, ternyata dosa juga dilipat gandakan. Loh, masa gitu Mas? Iya. Tapi bagi orang yang sudah mengetahui bulan ini bulan haram, orang yang sudah mengetahui bulan ini bulan mulia, kok malah memenuhi harinya, mengisi bulan ini dengan kemaksiatan, sedangkan dia tahu bulan ini bulan haram, maka dosanya juga dilipat gandakan 700 kali lipat. Tadha'aful hasanat kama tadha'afus sayyi'at. Apapun yang dilipat gandakan kebaikan, maka dilipat gandakan juga keburukan. Maka ibu-ibu amit nyusewu, panjenengan menawi ngrasani tiang setunggal niku kaya dene ngrasani wong 700. Ngrasani ustate siji ustate kayak telat ya. Jam semene ora mangkat ngopo terusane. Jadi iki ngopo jane? Wong bar isak langsung langsung mangkat kok dadak angel dadak telat bareng ngopo to. Niku kaya dene ngrasani 700 ustaz. Bulan Muharram. Di bulan haram 4 bulan ini
itu panjenengan disunahkan dan diperbolehkan setiap hari berpuasa karena di bulan haram. Padahal di bulan-bulan biasa ada hari-hari yang dilarang berpuasa dan dimakruhkan berpuasa. Contohnya, hari yang diharamkan berpuasa, dulu saya ngisi di sini ketika sebelum puasa. Ada hari-hari yang diharamkan puasa, seperti yang pertama hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Saya pernah menemui bapak ibu-ibu masyarakat yang terlalu khusyuk tapi ranggung ilmu. Tidak khusyuk. Ini buat cadangan. Baterainya habis. Oh ya, diganti dulu. Ya. Ganti mulai. Des. Ini ganti dulu, nanti ganti itu lagi. Enak itu. Ya. Tekan nanti mau. Hari Tasyrik saya pernah menemui Pak. Jadi di pondok saya itu kemarin nyate. Kemarin Idul Adha ya Pak. Saya ngimami di sini ya. Ya, Idul Fitri ya. Idul Adha itu kemarin hari apa Pak? Rabu. Yang Rabu ya. Yang beda ya bukan Rabu kan gitu. Misalkan hari Rabu. Ini kejadian tahun kemarin, amin sewu. Kejadian tahun kemarin. Tahun kemarin itu Idul Adhanya bareng Muhammadiyah NU bareng. Itu hari Jumat. Sabtu, Ahad, Senin. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13 itu haram berpuasa. Tapi ada yang orang di hari Senin itu puasa Senin Kamis. Nah, itu kejadiannya ketika di pondok nyate, tetangga mau ke masjid bawa Pak monggo Pak nyate Pak. Ustaz, tidak Ustaz, saya puasa. Loh kok puasa? Puasa nopo jenengan Pak? Jenengan tidak sah loh berpuasanya. Tak bilang gitu, malah kalau diunek-unek gitu. Loh, saya baru sekali ini nemuin Ustaz kok nggak ngesahkan ibadah wong liya itu Ustaz model apa? Malah nesu-nesu, medhi. Akhirnya saya diam. Setelah itu dia ke masjid sampai maghrib saya ketemu lagi. Pak gimana sudah buka? Alhamdulillah Ustaz, maaf ya Ustaz ya tadi saya puasa marah-marah sama jenengan. Tidak apa-apa Pak gitu. Pak ngapunten, hari Tasyrik itu adalah hari yang diharamkan berpuasa. Hurimat alaikumusiyam wa halalakumut ta'am. Panjenengan harus makan, harus senang-senang, harus nyate. Kalau jenengan berpuasa malah berdosa. Astagfirullahaladzim. Langsung besok saya diterke gula kali beras kalau diamplopi. Jadi guru-guru kalau nyeneni malah kena amplop. Itu bagi orang yang terlalu khusyuk tapi tidak dengan dasar ilmu. Makanya Bapak Ibu, kalau tak ngajak panjenengan di peringatan 1 Muharram ini, kita itu selain semangat ibadah harus paham ilmunya. Coba amin sewu, kalau majlis taklim pengajian yang disampaikan ilmu niku derajate khairun min alfi rakaatin tatawu'an, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Satu bab ilmu, satu nasihat, satu hadis, satu ilmu yang panjenengan mirengaken dalam majlis taklim pengaosan pengajian ngeten iki niku ahabbu ilaina, langkung sae lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Sakniki kula tanglet panjenengan ibu-ibu teng mriki enten niki perumahan apa niki? Perumahan Pondok Permai. Di sini ada yang pernah sholat 1000 rakaat ibu-ibu? Yang pernah tak kasih jeruk jahe 100.000? Ada yang pernah? Kalau ada yang ngaku preketek, ngaku rata kok 1000 rakaat
khairun min alfi rak'atin tatawu'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu satu bab ilmu. Jadi jangan kira kita terus, aku tak ning omah wae tak wiridan wae. La Allah. Gede. Sedangkan dia tidak punya ilmu, di masjid ada pengajian. Mohon maaf, kalau di samping masjidnya ada majlis taklim, ada ustadz di sini mengajar, ya, mengucal suatu ilmu, kok sengaja tidak hadir, padahal ada ilmu-ilmu fardhu ain yang disampaikan, maka jenengan kalau tidak tahu bisa hukumnya dosa. Tidak tahu di dalam syariat itu ada yang ma'dzur, ada yang ghairu ma'dzur. Ma'dzur itu dimaklumi, ghairu ma'dzur itu tidak dimaklumi. Yang dimaklumi contohnya apa? Ketika panjenengan contoh hidup di Papua, hidup di Bali, azan we jarak krungune. Ustad tidak berkompeten dalam ilmunya. Terkadang yo enek ustad tapi gor suarane apik tapi gak iso njelaske ilmune. Ada. Jadi ustad niku Bapak Ibu funnya, keahliannya beda-beda. Ada yang ceramah yang penting lucu, tapi kalau ditanya hukum belum tahu. Ada yang ditanya hukum tahu, pinter, tapi nek kon ceramah orang ngerti, orang iso, orang lucu. Ada yang pinternya di dalam bab warisan, ada yang bab ruqyah. Loh, orang yang biasanya ceramah ampun diken ruqyah lucu Pak. Loh kula nate Pak, kula diken ruqyah padahal kula mboten saged ruqyah. Wonten bengok, wah mboten niku. Ustaz, tolong Ustaz, saudara saya katanya kakinya dikencingi jin. Saya datang. Loh kula niku Bu pun ditenggo sak RT. Ini ustadznya. Oh masya Allah, bisa ruqyah ini, bisa ruqyah. Padahal jerati kula, aku kira sopo-opo. Akhirnya nopo? Pas bengok toh, iya Bu, digoceki, langsung kula cekel sirai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang. Akhirnya gue bingung. Pripun iki Pak? Gimana Ustaz? Ini susah ini. Coba panggil Ustaz yang lain. Kula ini kabur kula. Karena saya tidak bisa ruqyah. Ada orang Ustaz Pak, suaranya wapik tenang, tapi tidak tahu ilmunya. Oh, iki nek lali tasyahud awal piye ya? Rakaat kedua yang harusnya tahiyat awal kebancut, terlanjur berdiri. Iku piye hukume? Ini pernah terjadi di pondok saya. Suarane apik santri kula. Jenenge Ibnu Humaid Deni, wong Pekalongan. Suarane apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadi mendewa-dewa niku model. Ini vokalnya nek vokal. Vokalnya saya mboten Pak. Kaya jodoh-jodoh nek imam. Awas kowe. Niku ana wong nek ngimami ngoten niku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mesti makmum hebat ini. Dari kapan? Bujur. Lagi niku nek salat suarane apik, dikon ceramah ditanya ilmunya, Ustadz ini kalau saya keluar darah haid terus melebihi adat haid gimana? Ini kekuningan gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Lucu. Tidak ada bidangnya, harus sendiri-sendiri Pak. Nah, amin yusewu, satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Karena kita tidak mungkin sholat 1000 rakaat. Kita harus mementingkan satu bab ilmu. Jenengan Bapak Ibu boleh ahli wirid, ahli zikir, tapi juga harus ahli menghadiri majlis taklim.
Lha sakniki, ya Allah, kok sing rakaat, wong tarawih milih sing 8 kok. Nggih napa nggih? Kula tangan jenengan, Pak. Kersane mboten ngantuk, jenengan jawab. Asline kula ngantuk asline. Wah, kula asline kon ngisi teng mriki. Wah. 8 rakaat macane Al-Maidah imame. Sapa sampean? Hah? Raga, Ustaz Raga. Ya tak celuk Ustaz. Ya kuwi pokoke. Wis meraga ngono wae. Mas niki ngimami 8 rakaat maca Al-Maidah. Kalih kula ngimami 20 rakaat macane kulhu. Pilih pundi? Ayo. Ya kulhu. Loh, hati-hati. Sekarang dakwah itu harus dengan caranya. Mentang-mentang ada orang hafal Quran, baru mentas hafal Quran, dia melafatkan dawa-dawa, suratnya dawa-dawa, mesake jamaah Pak. Baik untuk dia sebagai penghafal Al-Quran, menjaga hafalannya, tapi tidak baik untuk masyarakat. Mergo kara kabeh jamaah niku napa? Padha kowe. Lho kula nate di suatu desa, ibu-ibu, contoh di perumahan Pondok Permai ada 2 masjid, contoh Masjid An-Nur kali Masjid Al-Barokah contoh. Niku kadang jadwal imam tarawih niku ditempel di papan tulis. Niku dihafalke lho, Pak. Dihafalke. Ono Ustaz Raga iki suwi. Sesuk Masjid Al-Barokah. Ojo ning kene, suwi. Ya ternyata pas pindah ning Masjid B, ustaz iki melu pindah rono. Iya ta, wong iki yo dijadwal. Sing kene ngapalke jadwal iki yo dijadwal. Akhire ibu-ibu kecelik. Aduh, kok wong kuwi meneh. Niku kok edan sewa rakaat iki pripun? Satu bab ilmu. Banyak sekali ibadah yang menghadiri majelis taklim. Kanjeng Nabi dawuh dumateng Abdullah bin Mas'ud, hadis pun sahih. Ya Abdullah bin Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilm. Ya Abdul bin Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu. La tamussu qalaman, tidak memegang pulpen. Nah, jenengan mboten enten sing nyepeng pulpen, ora mungkin kok. Abote 2 ton kok pulpen iki kok. Nggumun kula. Wala taktubu harfan, tidak menulis 1 huruf pun. Khairun min idki alfi raqabah, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah padahal gur slonjoran karo golek senderan. Niku lho 1000 budak lho, Pak. Lah saestu. Lah pengajian ya Allah. Wong pengajian kok kon ninggone kene ra gelem, mesti kon slonjoran kabeh. Slonjoran, sendeklu, lengeh-lengeh. Ini tuh merem model pemenang khutbah Jumat. Halo Pak, jenengan sing jadwal khutbah Jumat Pak, ora iso dodo Pak, ora dirungokne Pak. Ngopo to dodo iki ngopo? Orang itu di sini kan banyak yang musafir, saya yakin. Nggih napa nggih? Nggih. Orang kesini isoma, istirahat, sholat, makan, dapat snack pulang. Sing penting snack iki. Nggih. Wis khutbah ora iso dudu. Kok kula niku tobat kok. Lho kula nate khutbah teng bandara. Bandara ngendine nek bandara kene. Niku napa? Pas khutbah Pak, kosong Pak. Masjidnya kosong. Dene njaba kabeh. Wong istirahat, sholat, makan di luar semua. Do ana sing rokok, sing ngopi, sing makan. Kosong masjid. Kosong tenan, ya wong khusuk-khusuk tok, berjil-berjil lho siji loro ngono model. Akhire napa? Lha kula cepetke kok. Ben kecelek kabeh. Fa ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil 'adli tak cepetke. Khutbah loro langsung kula syarat-syaratnya rukun-rukune langsung kula donga. Qomat Allahu Akbar langsung penuh qomat. Bar niku kula mboten diundang melih. Ya ben kok. Ya saestu. Karena dakwah itu
harus melihat kondisi makmum, harus melihat kondisi jamaahnya. Ya kalau saya ngadepi santri kaya tanah ngomongin ini, kalau mau cek kitab Fathul Qarib, naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Wahab, syarahnya I'anah, Aqidatul Awam, syarahnya ada beberapa banyak, ada kitab Tauhid. Kita ngaji, tapi nek ngeten iki dikai kitab model sepuh-sepuh ngeten iki lho. Bahkan maca apa kuwi? Ndak rampung sumpen balang jeruk kowe kok. Malah ngoten niku. Ngeten. Kanjeng Nabi dawuh teng ngene hadis qudsi. Hadis niku wonten disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang difirmankan Allah. Jadi firman Allah itu tidak hanya Quran, tapi hadis qudsi. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Inna lillahi satamane Allah kagungan setunggalipun malaikat, malaikatan setunggalipun malaikat. Yaltamisuna ahla dzikri, ngalor ngidul, muter-muter pondok permai. Niki sak malaikat, bukan Israel, bukan Israfil, bukan Jibril, bukan Mikael. Niki malaikatnya jenenge malaikat An-Nur. Ngono wae kok ben cepet. Malaikate ngalor ngidul, ngetan ngulon. Ya lamisuna ahla dzikri madosi pengawasan. Fa idza wajadu qauman, mongko nalikane sampun ngepanggihi, oh niki teng Masjid An-Nur ada pengajian. Jalasu nderek lenggah. Malaikate nderek lenggah. Malaikatnya dari lenggah. Makanya amin nyusul ibu-ibu, cobi jenengan cek samping jenengan, nek ono samping jenengan merem, niku kita malaikat. Kita malaikat. Malaikat tenan. Merem nek salah satu ciri manusia yang bukan manusia. Di dalam kitab itu diterangkan, niku jempole ora nek balunge. Kan ada nabi yang masih hidup. Nabi Khadir atau Khidir, Nabi Idris itu sederenge sedo langsung dipindah swarga. Nabi Ilyas alaihissalam penjaga daratan. Daratan. Nabi Khidir penjaga lautan. Nomor 4, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas Kanjeng Nabi Isa masih hidup, nanti turun. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kenapa Nabi Muhammad masih hidup? Karena Kanjeng Nabi nanti ngendikan ngeten. Sing iki kok sing malaikate digeser sih. Pembahasan malaikat digeser sih. Nah ini ora lali. Kenapa Nabi Muhammad mayoritas ulama berpendapat masih hidup? Kanjeng Nabi pernah ngendikan ngeten. Hayati wa wafati khairun lakum. Hidupku dan matiku itu baik untuk kalian, kata Rasulullah. Terus sahabat kaget. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Maksud engkau apa ya Rasulullah? Hidup dan mati engkau bagus. Siapa yang tidak bersedih ketika engkau meninggal ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, amma hayati, hidupku baik untuk kalian, fa as-sunnah lakum sunan wa ashra'u lakum syara'i. Hidupku baik untuk kalian, kenapa? Karena hidupku menciptakan sunnah, mengajari syariat untuk kalian, makanya baik. Wa amma mamati, adapun sepeninggalku, setelah matiku baik, itu kenapa? Idza ra'aitu khairan, ketika aku melihat umatku pada melakukan kebaikan. Oh, masyarakat Pondok Permai ngaji di Masjid An-Nur, niku Kanjeng Nabi napa? Niku fahamitullah, aku derek bingah, kula derek bingah dawuh Kanjeng Nabi. Aku melu seneng, aku melu muji Gusti Allah. Oh, iki masyarakat do ngaji. Oh, karo Ustaz Maulana sing ganteng kuwi lho. Umpama contoh ngono kok. Ustaz iki kegeeran ngrasani 700 ustaz dosa. Gitu. Fahamitullah. Wa idza ra'aitu syarran, ketika aku melihat yang buruk, umatku melakukan dosa, ada umatku melakukan kemaksiatan, kemungkaran, istaghfarullah lakum, aku beristighfar untuk kalian. Ini dalil yang paling kuat
menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi masih hidup. Lanjut niku kan enten ciri-ciri menungso sing boten menungso niku jempole ora nek balunge. Lha kula nate Pak pengajian salaman kali tiyang jempol kula dipenet. Lah dikira-kira ki ora menungso. Beberapa kali kula ngoten niku. Nganti kula nganti abuh nate kula. Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa ulama setelah tabi'in, ulama mutaqaddimin itu ada beberapa riwayat yang menemui pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi jangan terus kita heran. Kita harus mengimani itu tauhid. Lanjut di dalam malaikat tadi. Innalillahi malaikatan yatufuna fituruq yaltamisuna ahla dzikri. Ada malaikat yang khusus mencari pengajian. Ikut hadir, ikut duduk. Jadi Pak Bu, kalau saya lihat, kalau saya bisa melihat Pak malaikat yang menungso niku sender sedanten. Sing malaikat ya sing ngebaki ngene iki. Karena malaikat orang mungkin golek senderan. Ora nek lucu malaikat kok nyender, malaikat model apa? Malaikat tidak punya nafsu, tidak punya kesel, tidak punya WA. Malaikat kok selonjoran, malaikat yo sila degap ngene. Mendengarkan ustadz menceramah ngene. Malaikat kok ngene. Malaikat apa? Gitu. Setelah itu niku napa? Tanadau qauman. Nyeluk kancane. Malaikat An-Nur duduk. Niku terus enten grup WA-ne barang malaikat niku. Ayo kene pengajian. Peringatan 1 Muharram. Ayo kita ikut. Mereka fayahufuna jinahatahum, mengepakkan sayap. Jadi saya itu sering Bapak Ibu mengisi ratusan kampus, ratusan masjid saestu niki. Itu banyak sekali kejadian saya perjalanan hujan sampai tempat pengajian itu terang. Saestu. Banyak sekali. Memang karena malaikat itu luar biasa. Kalau dalam soal pengajian itu luar biasa. Jenengan kok koyo ora percaya meneh aku ngisi ratusan kampus iki lho. Lho kula niku terkenal lho Bu. Oh ngeyel dikandani kok. Maulana ning Indonesia niku ana loro. Siji sing jamaah niku. Niku nek kalih kula insyaallah ganteng kula sekedhik. Rodok ganteng kula sekedhik. Wong aku jek enom. Mung rodok larang kono ngono Mbak ya. Bu ora itu ngaji ceramah niku ora itu golek duit niku ora itu. Kula belen meleh nek ana ustad ceramah golek duit niku dosa. Dadi kula ceramah teng mriki mboten golek duit. Tapi nek luwih dosa meleh jenengan ngundang kula ora mbok sangoni. Lanjut peringatan 1 Muharram. Kita memperingati dengan apa? Yang pertama tadi dengan lebih semangat untuk menghadiri majelis taklim. Karena nyose Bapak Ibu, ada ilmu yang wajib jenengan tahu, ada yang tidak wajib jenengan tahu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu baik, hukumnya wajib, hukumnya untuk setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limu Ta'lim beliau menjelaskan yang wajib kita tahu, yang kalau tidak tahu hukumnya dosa, itu adalah ilmul hal. Ilmul hal. Napa Bu? Ilmul hal. Ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu suatu kondisi yang pasti jenengan akan menemui kondisi itu, maka wajib hukumnya untuk tahu. Salat, bendino salat, ajeng umroh haji, wajib manasik haji. Perempuan mau nikah, wajib hukumnya tahu hak-haknya suami, hak-haknya istri. Istri, perempuan mau balik harus tahu ilmunya haid. Ya saat ini wanita akhir zaman. Bahkan si sepuh-sepuh niki haid wis ra mudeng blas. Sopo kowe? Sing penting wis teko ustad WA, Google. Nggih. Bab warisan harus tahu. Jenengan putranya jenengan 10.
Piye cara bagi warisannya? Harus tahu. Semua ilmu hidup ini dipelajari sama kita. Yang wajib hanyalah yang mau dirasakan, yang mau dialami, wajib hukumnya. Sholat mawon banyak yang belum tahu, Pak. Mana yang rukun qauli, mana rukun fi'li. Opo kuwi Ustaz? Rukun qauli niku napa? Rukun yang wajib diucapkan. An yusmi'a nafsahu, minimal telinga sendiri mendengar. Lah salat niku Pak, mboten full di batin, Pak. Dari takbir sampai salam kok mbok batin kabeh iki salat apa? Salat biksu. Ndak ada. Ada rukun qauli yang harus diucapkan. Apa contohnya? Ada 5. 1. Takbiratul ihram. Imame Allahu Akbar. Mau me? Ndak sah. Niki sing mboten ngesahke mboten kula, mayoritas jumhur ulama. Jadi kalau jenengan menyalahkan saya, berarti menyalahkan ulama-ulama. Karena ulama-ulama merumuskan dari riwayat Kanjeng Nabi. Rukun qauli harus diucapkan. Al-Fatihah, banyak di dalam Al-Fatihah itu keliru. Mura'atu hurufiha, huruf-hurufnya harus dijaga. Dan saat niki ada banyak orang yang maca Al-Fatihah niku napa? Alhamdulillahirabbil ngalamin. Enten mboten tiyang enten mriki? Enten mboten sah. Tidak usah malu. Kathah mboten teng mriki? Mboten enten, alhamdulillah. Nek ono biasane pecine ireng biasane. Mboten guyon kula. Nek kurdung ya biasane abang kita ya. Mboten guyon kula, tapi guyone rada tenanan kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang hukumnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Niki saya kasih tahu hukumnya. Ulama merumuskan karena tidak setiap orang fasih seperti orang bahasa Arab, maka hukumnya alhamdulillahirabbil alamin dimakfu. Dimakfu kalau memang dalam satu daerahnya dia dulu kecil itu terdidik hurufnya yo koyo ngono kuwi. Itu enggak apa-apa. Sekali di Masjid An-Nur, sekali ada orang yang bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka dia pantas dan berhak menjadi imam. Sakniki lo tes kayak imi kayak. Awas we, ayo. Maca alhamdulillahirabbil alamin, ayo. Coba maca. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki berhak iki. Ora apa-apa. Dibayar pira kowe? Mboten. Niku pantas jadi imam. Yang fatal itu Pak, itu sampai alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu menjadi merubah makna. Itu bisa murtad qauli, murtad secara ucapan. Kenapa? Yang asalnya maknanya segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam, nek alamin Tuhan sumber penyakit. Bisa murtad qauli. Menurut kitab Sulamut Taufik, tidak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ada tasydidnya enggak? Ada enggak tasydidnya? Ada. Kalau hilang merubah makna. Yang harusnya kepadamulah Allah kami menyembah dan meminta pertolongan, tasydidnya hilang menjadi napa? Qadha'i syams, kepadamulah cahaya matahari kami menyembah dan meminta pertolongan. Fatal. Makanya kalau bisa Ustadz Raga, apa jenengmu? Rangga. Nah, ada Ustadz, ada bapak-bapak yang pernah ngaji sama kiai-kiainya, sama ustadz-ustadznya yang fasih, bisa tahsin. Ayo sama-sama kita belajar. Tidak ada kata terlambat. Memulai tahun baru Islam dengan membetulkan Al-Fatihah. Loh Bu, kula niku Bu, saya mondok 15 tahun. Di Jawa Timur 7 tahun. Di Kudus 2 tahun, di Sodogiri Pasuruan 1 tahun, di ngendi meneh Pasar Kliwon 3 tahun, di Madinah beberapa bulan,
kediaman 2 tahun. Itu saya ketika di Jawa Timur 7 tahun sudah menjadi ustadz, saya mondok lagi di Kudus tahfidz, saya setor Al-Fatihah lagi. Bendino setor Al-Fatihah toh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir. Rodok ngeden memang syaratnya ngoten niku. Tapi ketika dipraktekkan di Al-Quran, baca Al-Quran, oh tidak seperti itu, dosa. Tapi untuk pendetailan, pendalaman makharijul huruf itu seperti itu. Wonten kula rencang kula wong tiang kamar kula, rencang kula kamar pondok niku napa? Wong Lampung niku ra iso ngomong ain, ra iso. Angu mundur kalih kiai ini, mundur sinau sik ain. Akhirnya Bu bendino iki lho ning kamar mandi. Ngoten niku. Pokoknya ning kamar mandi ana suara kuwi, mesti wong kuwi. Padahal sak pondok ana wong 300. Iku wong kuwi. Akhirnya barokah niku. Barokah al-juhdu dengan semangat yang luar biasa. Iso Bu, saged. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiai ini sing nyeneni alhamdulillah. Iso wae Kang, iso Kang. Alhamdulillah ya. Nggih ngono. Arep nangis ngono. Padahal gur ain tok lho. Koyok-koyok wis apal 30 juz. Rasa senenge niku. Niku. Tasydidnya itu harus dijaga. Apa yang harus disetorkan lagi? Selain Al-Fatihah, tahiyat. Loh, tahiyat niku itu tasydidnya juga harus dijaga. Kalau ndak bisa merubah makna. Kula bedheki salah mboten napa-napa. Nek betul malah kula rada janggal kula. Allahumma. Humma niku enten tasydidnya mboten? Wiki menengo. Allahumma. Mime enten tasydidnya mboten? Ada ndak? Ada. Tapi banyak dari kita nek baca Allahumma. Lafzul jalalah. Di sini ada Allah, ada ini Allah ini. Perhatikan Bapak Ibu, ini ada tasydidnya. Ada tasydid, ada alif kecil yang panjangnya 2 fathah, 2 harokat, 2 fathah. Itu bacanya Allah. Kalau kita ngaji di dalam syarat sah takbiratul ihram itu ada 20. Takbiratul ihram itu tidak sesimpel Allahu Akbar. Allahu Akbar harus jelas. Banyak dari orang Jawa itu ngomong apa? Allah sama Gusti Allah. Allah iso apa? Allah. Juga banyak sekali yang terpleset di dalam membaca takbir. Niku napa? Allahu Akbar. Huwakbar. Ono waune. Ini tidak sah. Banyak syarat sahnya takbir itu banyak, Pak. Makanya kita tidak ada kata terlambat. Ayo sama-sama belajar. Takbir itu an yakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Ora itu bahasa Jawa. Allah gede. Ora itu. Tidak bisa, harus bahasa Arab. Banyak syaratnya, sehingga mukjizatnya Al-Quran. Salah satu kelebihan Islam niku wong Korea, wong Cina, wong Afrika, wong Sudan nek sholat bahasa Arab kabeh. Jadi agama mana yang semua peribadatannya satu bahasa, tidak lain dari Islam. Kristen niku lho Pak, Injile terjemahnya beda-beda. Ono bahasa Ibrani dhewe, bahasa Inggris dhewe, bahasa Rumania dhewe, bahasa Spanyol dhewe. Niku nek dhewe-dhewe iso diubah. Coba Al-Qur'an, kat biyen Quran nganti sakniki yo bahasa Arab, yo ngono kuwi. Wong Afrika salat yo Allahu Akbar. Wong Sunda Allahu Akbar. Wong Jawa Allahu Akbar. Sami. Lanjut lagi, ilmu yang fardu ain, ilmu yang kalau tidak tahu bisa dosa.
Loh, wis jam 9:30. Niki berarti sampun nggih Bu nggih, Pak nggih. Sing ngomong dereng mau melu urunan ora? Kok PD menu dereng mau. Ya nggih pun 15 menit lagi, terus mulai sak jam pokoknya. Ilmu fardu ain, karena ada yang ilmu fardu kifayah. Sekarang kita bedakan apa fardu kifayah, apa fardu ain. Fardu kifayah itu contoh hukum sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Niku fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah ini apa? Wa in umila wahidun saqata 'anil baqi. Kalau sudah ada yang mengamalkan, gugur kewajiban yang lain. Maka nih, nek Masjid An-Nur besok subuh misalkan kok tidak ada yang jamaah, si Mas Rangga, Mas Rangga adzan komat ngimami sholat dewe, maka satu pondok permai bapak-bapaknya dosa semua. Karena apa? Karena tidak ada yang menggugurkan kewajiban. Kalau sudah ada yang satu soft saja, maka yang tidak sholat bersama tidak dosa. Itu hukumnya menurut siapa Ustaz? Menurut mazhab Syafi'i. Karena kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib sholat bersama ini wajib. Alasan Imam Abu Hanifah ketika ditanya, wong biyen pas Kanjeng Nabi perang, nih gue sholat jamaah kok. Tengah perang nih lho Pak. Tengah-tengah perang nih gue sholat jamaah. Namanya sholat khauf. Barisan soft pertama sujud, barisan kedua jaga. Nanti kalau barisan kedua sudah berdiri, barisan yang kedua soft pertama sudah berdiri, soft kedua baru sujud. Sholatul khauf. Alasannya ngono. Alhamdulillah Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Makanya sholat berjamaah bagi bapak-bapak niku fardu kifayah. Ibu-ibu boten usah maksa bapak-bapak sholat jamaah. Karena fardu kifayah. Bapak nek dipaksa sholat jamaah kali ibu-ibu, lho wis enek sing jamaah, aku rasa jamaah. Bariki sepi masjidmu Pak, tenan tak terang ini sepi masjidmu. Lho kok gitu Ustaz hukum? Lho jenengan harus perhatikan bukan pada jenengan, sudut pandang jenengan, sudut pandang satpam. Contoh seumpami sholat berjamaah fardu ain sing olah berjamaah dadi dosa, satpam bang niku nek sholat zuhur neng masjid malingnya niteni no Bu, wah aku tak ngersi bang pas adzan we rentek masjid, masjid bang niku entek kabeh kemalingan kabeh. Dokter bedah wetenge ibu-ibu pas hamil sret Allah tinggal balik meninggal. Itu hukum fardu kifayah. Contoh mulai fardu kifayah, ada pondok permai, ya saya doakan semuanya umur panjang. Ada yang meninggal, meninggal, lahir ya, meninggal. Contoh, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang ngafani. Alasannya wedi. Apa nek nomor loro biasanya ngeten. Ono, iya saya pernah terjadi di suatu desa, tukang mendem, tukang kope, tukang rasani wong, tukang maksudna wong, tukang nyeneni wong, mati tonggo-tonggone ra gelem nyolati, ra gelem ngafani. Enten di daerah naudzubillah ojo nyebut ke aib wong. Saya pernah di daerah situ, tidak ada yang mandikan Pak. Terus saya bilang, Pak, ini kalau tidak ada yang memandikan, walaupun terlepas dari kesalahan mayitnya apapun, ini satu desa bisa dosa semua karena hukumnya fardu kifayah. Dan orang salah satu yang memberanikan diri untuk memandikan dan mengafani mayat itu, dosanya diampuni kayak mawalidatu ummuh, seperti halnya anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya, suci dari dosa, karena dia juga menggugurkan satu desa. Pahalanya besar orang yang memandikan mayit itu. Nanti ada khusus fikih mayit ya. Nah alhamdulillah saya adalah spesialis mayit itu tenan nih. Undang kula meleh tapi kita bariki moh kula ngisi mriki meleh. Nanti ada calon mayite gitu
sak tangga dadi mayit kowe bar iki. Dikafani apa sing tuwa-tuwa wae. Iki jek nom kok sing tuwa-tuwa wae. Ben kelingan mati lho. Sing tuwa dhewe pundi Pak? Teng mriki Pak. Kok kabare niku kula dhisik jarene ngoten. Ora sing tuwa sik. Saya itu pernah membaca di satu riwayat dalam kitab, ternyata malaikat Israel pencabut nyawa itu ternyata setiap hari menemui jenengan itu 40 kali. Gue pilih meneh. Ternyata malaikat Israel niku setiap hari menemui panjenengan itu 40 kali. Tenan Pak, saya jadi kenal tenan kalian jenengan. Saya itu tepang tenan. Malaikat Israel pas niki dalu niki kan ya sekaligus kan kabeh iki. Jatahe 40 per hari. Rene, oh lagi ngaji, ora sida lah. Liyane wae. Lha saestu. Kula wau ketok ana rasa-rasa hawa piye ngono. Meh mati ra sida kula. Soale meh ngaji to Maulana, ya wis ra sida lah, wis ben ngaji sik. Nek bar ngaji tak pateni wae ngono. Ngono, ya iso wae. Dadi ngoten. Fardu kifayah. Fardu ain. Fardu kifayah lagi napa? Contoh. Ada kiai di Pondok Permai, ada seorang ustadz kiai yang bisa bahasa Arab, yang bisa baca kitab kuning, yang bisa baca Arab gundul. Maka dia wajib mulang, wajib lebih semangat dalam belajar ilmunya. Kenapa? Karena dia menggugurkan dosa satu desa. Jenengan tidak wajib paham tafsir, jenengan tidak wajib paham hadis, tapi orang ini itu wajib karena seorang kiai. Makanya kiai ini ku hisape abot. Makanya rasa ngatur-ngatur kiai dosa. Poneh nyeluk-nyeluk ngono kuwi model ngundang-undang, meksa ngundang ngatur-ngatur. Jam 8 sak jam 8. Nek ora jam 8 tak kick kowe. Wis ngundang ngatur-ngatur. 10 menit lagi. Saya pengen sholawatan. Ayo, kowe muni, ayo muni. Nah, kali-kali muni. Ayo muni. Apa lagu apa? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman ya Rasulullah, salamun ingsun laras kelawan muji maring bengi kang maring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan dupala kanca priya wanita aja mung ngaji good
lan maca tembe murid bakal sengsara tembe murid bakal sengsara akeh kang apal Quran hadis seneng iyane kafir dewe kadigate ini se orati akale ini se gampang kabujo nafsu angkara ing pepaese iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nesta ne peteng lan nesta ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم Lanjut lagi, ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan terkait tentang sholat tadi nggih. Jadi banyak dari kita yang belum paham mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan sujud sahwi. Mana yang harus disusudi sahwi, mana yang tidak apa-apa kalau ditinggalkan, ini masih banyak. Sehingga kalau bisa Bapak Ibu, kita menghadiri majelis taklim itu kita sudah bawa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Ustadz. Ustadz ini kalau ini gimana Ustadz? Kalau ini gimana Ustadz? Nah, biar kita selain kita menghadiri majelis taklim dapat ilmu, apa yang kita menjadi keluh kesah selama ini itu juga terjawab. Bun, terakhir saya tak jelaskan tentang sholawat tadi. Sholawat kok dadak nggo terbangan ini kita. Kenapa ndak di rumah saja sholawat pakai tasbih, pakai tangan gini aja sholawat? Saya terangkan. Sholawat itu adalah salah satu ibadah yang pasti diterima wa in kanat fi ghaflah, walaupun dalam keadaan lalai. Inna sholata ala nabi qurbatun ilallah wa in kanat fi ghaflah. Salat kepada kanjeng Nabi itu adalah salah satu ibadah yang pasti diterima Allah walaupun dalam keadaan lalai. Ada hadis Nabi menerangkan, orang yang pernah mendatangi dukun, pernah mabuk, itu sholatnya tidak diterima berapa hari Bapak? 40 hari. Tapi orang yang mendatangi dukun dan orang yang mabuk ini, yang statusnya tidak diterima sholatnya 40 hari ini kalau sholawat itu pasti diterima, tapi kalau sholat tidak diterima. Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh para sahabat,
Di dalam Lubabul Hadis, di dalam Taqiyul Qaul, itu pernah Kanjeng Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, sholawat 1 dibalas 10 sama Allah, itu apakah harus khusyuk?" Terus Nabi menjawab, "La, bal huwa likulli musallin ghafil." Tidak, sholawat 1 yang dibalas 10 adalah sholawat yang dalam keadaan hatinya tidak khusyuk, hatinya lalai, bahkan penuh berlumuran dengan dosa. Bal yu'tihillahu amsalal jibal, bahkan panjenengan tetap diganjar oleh Allah dapat pahala setundun gunung. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam keadaan lalai saja pasti diterimanya, apalagi hanya sekedar menabuh terbangan seperti ini. Loh Mas, kan ya ora macem nek nggon masjid, ning jero masjid ngene iki to Mas. Ya ning omah bae nek ora ning endi, ning kamar kono berbagi wong, ning masjid nggo ibadah. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi menemui ada orang dari kaum Ansor. Beliau ini, mereka ini sedang membuat syair. Ketua gengnya Ansor niki sing membuat syair ini namanya Hasan bin Thabit. Ketika itu bahkan pakai yadrubu biduf, terbangan tapi lebih besar dari ini, lebih besar dari ini, munia bung bung gitu, membuat syair pujian-pujian kepada Nabi, madah namanya. Bahkan ada yang menari-nari, tapi menarinya menutup aurat gitu, menurut aurat sambil memuji Nabi. Itu Nabi hanya sakata wa tabassama, Nabi hanya diam dan tersenyum, tidak melarang. Yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah menikahkan di Madinah seseorang. Jadi masjid itu selain fungsinya ibadah, itu menikah, itu dalamnya ada hadroh seperti ini, dan Nabi tidak melarang. Maka sholawat yang keadaan lalai saja itu pasti diterima, apalagi dalam keadaan hanya sholat seperti ini, hanya terbangan seperti ini. Panjenengan kalau khusyuk, la ya'rifu qadra dzalika illallah, dawuh Kanjeng Nabi, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Maka Muharram ini saya mengajak panjenengan banyak-banyak sholawat. Di dalam kitab Manhajus Sawi, ya, Syekh Zain bin Ibrahim bin Sumail itu pernah menjelaskan, orang yang tidak punya guru, tidak punya penuntun kehidupan, tidak punya murabi, itu gurunya sholawat. Kalau sering ahli sholawat, maka dia punya sempritan dalam kehidupannya, dia akan terarah hidupnya, rizki tidak diduga, dan pasti nanti sholawat yang jenengan langgengkan itu akan mengarahkan panjenengan kepada kebaikan, dan insya Allah akan menemukan satu sosok guru yang akan menuntun jenengan. Karena nyuwun sewu, bagaimana kalau tidak digurukan suatu ilmu? Fanduru aman ta'khuduna dinakum, dawuh Kanjeng Nabi, kamu harus melihat kepada siapa kamu berguru, kepada siapa kamu mengambil ilmu dalam satu agama. Ngaten, intimun ngaten. Dan guru yang paling baik adalah guru yang punya sanad. Sanad itu apa? Sanad itu adalah kabel nyambung kepada Kanjeng Nabi. Saya punya guru, guru saya punya guru, guru saya punya guru, guru saya punya guru, sampai Kanjeng Nabi. Itu namanya sanad. Laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya sendiri. Orang akan memahami agama sesuai pikirannya sendiri. Jadi tidak betul kita belajar agama tinggal baca aja terjemahannya. Apa susahnya? Sekarang buku sudah diterjemahkan semua. Apa susahnya? Tidak semudah itu. Karena pikiran kita masih liar. Kita butuh sempritan, bahasanya, butuh bimbingan, khususnya dari para guru-guru kita. Insya Allah malam hari ini, kalau sami yang hadir di pengajian malam hari ini, insya Allah diberikan umur panjang, sehat walafiat. Insya Allah kalau sami ibadah pun ditampi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak putu pun anak putu soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rizki turah melimpah barokah,
sedatan dosa kula sami disepuro dening Allah Subhanahu wa taala, sedatan hajat kula sami dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita diampuni dosanya, dipadangke kubure min ahlil jannah ala hadina sholih wa ala kulli niyatin jami'ah syamilah bi khairid dunya wal akhirah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kathah lemah ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.